Hari ini kita akan belajar kuat lemah dan panjang pendek bunyi pada tema 7 subtema 1 muatan pelajaran SBDP KD 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Berikut merupakan contoh pola ketukan birama. Ketukan yang pertama merupakan bunyi kuat, sedangkan ketukan yang kedua merupakan bunyi lemah. Anak-anak hebat, tahukah kalian dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar banyak bunyi? Ada bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Perhatikan gambar berikut ya. Gambar yang pertama ada bunyi pukulan telapak tangan ke meja. Dan gambar yang kedua tepuk tangan. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Contoh bunyi kuat yang lainnya yaitu saat bel sekolah berbunyi. Kita mendengar suara bel dengan kuat. Sedangkan contoh bunyi lemah yang lainnya yaitu saat kita berjalan. Apakah kamu dapat mendengar bunyi langkah kakimu? Ya, kamu bisa mendengarnya, namun bunyinya terdengar lemah. Sekarang yuk kita perhatikan pertanyaan berikut ya. Yang pertama, sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Nah, kita bisa menyebutkan contoh tadi ya anak-anak hebat. Contohnya, bunyi pukulan telapak tangan ke meja dan bunyi tepuk tangan. Bunyi yang lebih kuat adalah bunyi pukulan telapak tangan ke meja. Dan bunyi yang lebih lemah adalah bunyi tepuk tangan. Berikutnya, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Perhatikan gambarnya di situ ya. Gambar yang pertama ada tepuk tangan. Gambar yang kedua ada tongkat kayu yang dipukul. Dan gambar yang ketiga yaitu kentongan yang dipukul. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3, yaitu bunyi kentongan yang dipukul. Dan bunyi yang paling lemah adalah nomor 2, yaitu bunyi tongkat kayu yang dipukul. Anak-anak hebat, tahukah kalian beberapa irama dapat digabungkan? Misalnya, irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Bunyi kentongan yang dipukul yaitu tong-tong-tong, sedangkan tongkat kayu yang dipukul yaitu tek-tek-tek. Kita juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Bunyi meja yang dipukul yaitu duk-duk-duk, sedangkan bunyi tepuk tangan adalah prok-prok-prok. Ingat ya, ketika menggabungkan beberapa irama, maka bunyi kuat diletakkan pada hitungan yang pertama. Nah, sekarang coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Nanti kalian bisa praktek menyanyikannya bersama ayah dan bunda di rumah ya anak-anak hebat. Benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Contohnya di sini ada bunyi jam beker dan kentongan. Bunyi jam beker terdengar lebih lama, sedangkan bunyi kentongan terdengar lebih cepat. Tahukah kalian hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan pendek? Contoh bunyi panjang yang lainnya yaitu bunyi kereta api. Dan contoh bunyi pendek yang lainnya yaitu bunyi lonceng dan ketokan palu. Kita juga dapat membunyikan bunyi panjang dan bunyi pendek dengan suara ketika kita bernyanyi. Berikut contoh satu birama dalam lagu. 5 dinyanyikan satu ketukan, bunyinya panjang. Sedangkan 1 dan 3 dinyanyikan setengah ketukan, bunyinya pendek. Sekarang yuk kita jawab soal-soal berikut ini ya.
Yang pertama, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Apa dari kalian ada yang bisa menjawabnya, anak-anak hebat? Saya bisa menjawabnya, Bu Indah. Di sini contohnya ada bunyi bel kapal dan bunyi lonceng. Bunyi yang lebih panjang adalah bunyi bel kapal, dan bunyi yang lebih pendek adalah bunyi lonceng. Wah, betul sekali jawabanmu. Nanti kamu bisa berlatih menyanyikan lagu Ayamku dan memberi tanda garis bawah untuk tanda yang panjang. Siap, Bu Indah. Nanti saya akan menyanyikan lagu Ayamku bersama ayah dan bunda di rumah. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Untuk latihan, coba kalian kerjakan Bu Vena Jilid 2D halaman 7.